الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami' Shaghir dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 951. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an, maksudnya khatamkanlah Al-Qur'an fi arba'in, dalam 40, maksudnya 40 hari. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Sehingga Al-Quran 30 juz ini bisa khatam dalam 40 hari. Al-Quran cetakan Arab Saudi yang tersebar ke seluruh negara itu isinya 600 halaman sekitarnya. Nah, maka kalau mau kita bagi untuk 40 hari, berarti satu harinya kita membaca 15 halaman Quran. 15 halaman Quran. Seandainya habis subuh kita baca 5 halaman. Habis zuhur kita baca 5 halaman. Habis asar kita baca 5 halaman. Nah, ini sudah selesai, 15 halaman. Dan ini menurut pendapat Ishaq bin Rahuyah, 40 hari ini adalah batas maksimalnya. Sehingga menurut beliau tidak sepantasnya seorang muslim sudah lewat 40 hari belum khatam Al-Quran. Nah, maka mari kita usahakan setiap hari baca Quran. Karena Quran ini kita perlukan untuk rohani kita. Sebagaimana makan minum kita perlukan untuk jasmani kita. Maka setiap hari kita makan minum untuk jasmani kita, sepantasnya setiap hari kita juga baca Quran untuk rohani kita. Kalau kita punya semangat yang lebih, bisa khatam Quran kurang dari 40 hari, ini lebih utama. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, kalau bisa 1 bulan khatam, berarti satu harinya membaca berapa? 1 juz. Tanggal 1 baca juz 1, tanggal 2 baca juz 2. Nah, ini lebih utama lagi. Tapi minimalnya, kata Imam Ishaq bin Rahuyah, adalah 40 hari. Itulah makna dari kata-kata iqra'. Ya, bacalah maksudnya khatamkanlah. Maka kata-kata iqra' itu, dalam hadis-hadis Nabi yang kita perhatikan, ada 3 makna. Kadang-kadang maksudnya adalah bacalah sekedar membaca saja. Kadang-kadang maknanya adalah bacalah, maksudnya hafalkanlah. Kadang-kadang maksudnya adalah khatamkanlah, seperti dalam hadis ini. Karena di sini dikatakan iqra', bacalah Al-Quran, seluruh Quran. Berarti apa? Khatam. Nah, maka 3 makna ini harus kita perhatikan. Mana yang dikehendaki oleh Nabi? Apakah hanya membaca, ataukah menghafalkan, ataukah mengkhatamkan? 952. Iqra'il Quran, bacalah seluruh Quran fi thalathin, dalam 3 hari. Ini istata'ta, jika kamu mampu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita khatam Quran dalam 3 hari. Berarti satu harinya membaca 10 juz. Dan ini kebiasaan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau konon dalam biografinya sholat tahajud itu membacanya 10 juz dalam sholat tahajudnya. Ini bagi orang yang sudah hafal Quran enak ini Pak, sambil mengulang. Nah, bagi yang tidak hafal Quran apakah bisa? Bisa sebenarnya, tapi memang berat. Kita taruh mushaf Quran di depan kita, kemudian sholat tahajud sambil baca. Boleh, karena ini sholat sunnah. Tapi sholat wajib jangan pakai apa? Membaca. Di sholat sunnah dilakukan oleh para salaf
dengan membaca Al-Quran yang terbuka di depannya, nggak ada masalah. Kemudian perintah ini oleh Nabi dikaitkan dengan kemampuan. Inistata'ta, kalau kamu mampu. Jadi kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, itu malah menyebabkan kita jadi bosan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mah alaikum bima tutiqun, iklafu minal amal ma tutiqun." Bebanilah untuk dirimu sendiri amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamal, karena Allah tidak bosan, maksudnya tidak akan berhenti memberi pahala hatta tamallu, sampai kalian bosan, itu sampai kalian berhenti dari beramal. Wa inna ahabbal amal ila Allah taala adwamu, amal paling dicintai Allah adalah yang dawam, yang istiqamah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka untuk hadis ini 952 ini, kalau mampu saja. Kalau tidak mampu tidak usah menantang. Boleh kita berusaha mengamalkan hadis ini di bulan Ramadan misalnya, karena bulan Ramadan orang-orang semangat beramal. Maka 3 hari kita berusaha khatam Quran, meskipun hanya 3 hari saja. Setelah itu normal lagi, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah melakukan hadis ini dalam seumur hidup kita. 953, Iqra'il Quran, bacalah seluruh Al-Quran fi khamsin, dalam 5 hari. Hadis riwayat Tabarani sahih. Quran 30 juz. Kalau 5 hari khatam, berarti 1 harinya berapa? 6 juz. Nah, 6 juz apakah mungkin? Mungkin sebenarnya. Ba'da subuh 1 juz, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Nanti kurang 1 juz lagi mungkin sebelum tidur. 1 juz bagi orang yang lancar itu kan setengah jam. Berarti dia cukup mengambil berapa ini? 2,5 jam atau 3 jam ya. 3 jam dalam membaca Quran ini. Sebenarnya bisa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, dan ini bisa kita terapkan pada waktu-waktu mulia seperti misalnya pada bulan Ramadan. 954. Iqra'il Quran, bacalah seluruh Al-Quran fi kulli syahrin, setiap bulan. Berarti 1 juznya, 1 harinya 1 juz. Iqra'hu, katamkanlah Quran fi khamsin wa ishrin, pada 25 hari. Iqra'hu fi khamsi ashrata, katamkanlah Quran pada 15 hari. Iqra'hu fi ashrin, katamkanlah Quran pada 10 hari. Berarti 1 harinya berapa? 3 juz. Iqra'hu fi sab'in, katakanlah Quran pada 7 hari, yaitu 1 pekan. La yafqahuhu, tidak akan paham terhadap Quran, may yaqra'uhu, orang yang mengkhatamkannya, fi aqalla, pada lebih sedikit, min thalathin, daripada 3 malam. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dan ini ada sababul wurudnya. Yaitu Abdullah bin Amr ini setelah dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang perempuan, dia ternyata tidak melakukan apa-apa terhadap istrinya. Malam pertama berlalu begitu saja tanpa ada hubungan sama sekali. Karena dia sungguh-sungguh dalam ibadah. Sehingga malam itu ba'da isya sampai subuh tidak tidur untuk tahajud membaca Quran. Kemudian siang harinya tidak mungkin hubungan intim karena selalu puasa. Akhirnya ketahuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan ini, kamu khatamkan Quran dalam sebulan, jangan setiap malam seperti itu. Kasihan istrimu nggak terpakai. Ini dolim kepada istri. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, saya mampu lebih cepat ya Rasulullah. Beliau mengatakan, baik, 25 hari. Dia mengatakan, saya mampu lebih cepat. Baik, 15 hari. Dia mengatakan, saya mampu lebih cepat. Baik, 10 hari. Dia mengatakan, saya mampu lebih cepat. Baik, 7 hari. Nah, sampai di sini Nabi berhenti. 7 hari. Berarti paling bagusnya kita mengkhatamkan Quran dalam 7 hari. Ini paling bagusnya. Dan inilah adatnya mayoritas para sahabat Nabi SAW atau mayoritas para salaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau mengatakan rata-rata ulama salaf khatam Quran dalam 7 hari. Kalau mau dikhatamkan dalam 7 hari, bagaimana pembagiannya? Tidak dengan juz-juz, tetapi dengan hitungan surat.
Hari pertama adalah 5 surat terpanjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. 5 surat terpanjang. Hari kedua 7 surat. Hari ketiga 9 surat. Hari keempat 11 surat. Hari kelima 13 surat. Hari keenam 15 surat. Hari ketujuh adalah surat-surat mufassal, yaitu surat-surat yang pendek, dimulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Ini kalau mau dikatamkan dalam satu pekan. Nah, hadis-hadis yang mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang berat, saya ulangi lagi, ini bisa kita terapkan pada waktu-waktu mulia. Misalnya di bulan Ramadan. Jadi sebisa mungkin hadis-hadis yang sudah baca tadi, kita terapkan semuanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa khatam 3 hari. Meskipun hanya satu kali saja, nggak ada masalah. Habis itu khatamnya dalam satu pekan. Meskipun hanya satu kali saja, nggak ada masalah. Nah, habis itu kemudian sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian di sini Nabi semacam melarang orang khatam Quran kurang dari 3 hari. Karena beliau mengatakan la yafqah, tidak akan paham apa yang kamu baca. Karena bacanya terlalu cepat. Karena itu tidak disarankan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Adapun riwayat-riwayat bahwasanya para sahabat ada yang khatam dalam satu malam seperti Sayyidina Uthman dan yang lain-lain, itu maksudnya adalah bukan kebiasaan, tapi hanya pada hari-hari istimewa. Misalnya pada 10 akhir Ramadan. Nah, ini semangat ibadahnya sangat tinggi. Sehingga karena membaca Quran menikmati lanjut sampai tiba-tiba sampai khatam. Tapi kalau kebiasaan, tidak ada yang melakukan seperti itu di antara para ulama salaf. Kalaupun ada, itu tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya untuk adat jangan, gitu. Tapi untuk sesekali karena satu waktu yang mulia tidak ada masalah. 955. Iqra' bacalah al-mu'awwidzat, surat-surat mu'awwidzat fi duburi di belakang kulli salatin setiap salat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Yang dimaksud surat-surat mu'awwidzat ini adalah 3 surat, yaitu qalaqil. Qalaqil itu istilah dari 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka disebut qalaqil karena dimulai dengan qul. Disebut mu'awwidzat karena ada a'udzu. Al-ikhlasnya memang tidak ada a'udzu. Tetapi karena dia gandeng dengan surat yang ada a'udzunya, maka dianggap sebagai mu'awwidzat, surat-surat perlindungan. Yang dimaksud kulla salatin, setiap salat, ini adalah salat fardu saja. Jadi disunnahkan kita selesai salat 5 waktu, kita membaca 3 kul ini atau qalaqil ini. Khusus untuk pagi hari, sunnahnya membaca qalaqil 3 kali. Sore hari, qalaqilnya juga 3 kali. Ini dalam hadis yang lain, bukan dalam hadis ini. Karena itu kalau mau kita terapkan hadis ini dengan hadis yang lain tersebut, berarti untuk habis subuh kita membaca qalaqilnya 3 kali. Nanti zuhur 1 kali, asar 1 kali, maghribnya 3 kali. Kemudian isya juga 1 kali. Nah, ini bisa kita terapkan setiap harinya dan fadilahnya sangat-sangat besar. Fadilahnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a, barang siapa yang membaca." Oh, ini ayat kursi, gitu. Siapa membaca ayat kursi di belakang setiap salat fardu, maka tidaklah mencegah dia dari masuk jannah kecuali mati saja. Salah saya, bukan fadilah salat muawwidzah. Tapi kita tambahkan selain kita baca muawwidzah, kita juga membaca ayat kursi. Nah, fadilahnya adalah masuk surga kalau mati saat itu juga. Nah, di sini ada kata-kata salatin maktubah, salat fardu. Inilah alasan ulama mengatakan salatin di sini adalah salat fardu. Jadi para ulama memakai kaidah yang mengatakan, saya tulis di sini kaidahnya, al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Yang satu mengatakan bacalah muawwidzat di belakang salat.
Yang satu mengatakan baca ayat kursi di belakang sholat fardu. Nah, berarti kata-kata sholat fardu menafsiri kata-kata setiap sholat. 956. Iqra'il mu'awwidhatain. Bacalah dua surat mu'awwidhat. Berarti Al-Falaq sama An-Nas. Fa innaka karena sesungguhnya engkau lan taqra'a tidak akan membaca bimithlihima dengan semisal keduanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maksudnya tidak ada doa yang paling dahsyat untuk berlindung yang melebihi dari dua surat mu'awwidhat ini. Itu maksud dari lan taqra'a bimithlihima. Dan dua surat ini, Al-Falaq sama An-Nas, itu yang lebih dahsyat adalah surat Al-Falaq. Kenapa? Karena dalam surat Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dari keburukan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada surat An-Nas kita hanya berlindung dari min syarril waswasil khannas saja. Nah, maka surat Al-Falaq lebih dahsyat daripada surat An-Nas. Sehingga kalau kita tidak sempat kecuali satu surat, maka pilih Al-Falaq. Tapi kalau bisa dua-duanya, maka dua-duanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang surat Al-Falaq, "Lan taqra'a syai'an." Kamu tidak akan membaca sesuatu ablagh indallah yang lebih sampai di hadapan Allah min daripada surat Qul a'udzu birabbil falaq. Hadis riwayat Imam Nasai sahih. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Al-Falaq lebih dahsyat daripada An-Nas. 957. Iqra, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Inda manamika, pada tidur. Maksudnya sebelum tidur. Fa innaha, karena sesungguhnya surat tersebut bara'atun adalah perlepasan diri minasyirki, dari kesyirikan. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa surat Qul ya ayyuhal kafirun termasuk surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur. Adapun fadilahnya adalah kita sudah lepas dari kesyirikan. Sehingga seandainya kita mati pada tidur tadi, nah, kita sudah dibebaskan oleh Allah dari kesyirikan. Sementara orang itu diancam dengan neraka apabila pada dirinya ada kesyirikan. Nah, supaya bebas dari kesyirikan, kita baca Al-Kafirun ini setiap malam. Surat-surat yang lain yang disunahkan untuk dibaca inda manamika, sebelum tidur, adalah satu, ayat kursi. Dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Tiga, Mu'awwidhat. Empat, Al-Kafirun. Lima, surat-surat musabbihat yang dimulai dengan sabbaha atau yusabbihu. Enam, surat Al-Mulk sama As-Sajdah. Tujuh, surat Az-Zumar sama surat Al-Isra. Nah, banyak sekali, Pak. Karena itu kita baca yang kita mampu saja. Minimal ayat kursi jangan ditinggalkan. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, surat-surat yang sudah kita baca fadilahnya ini tadi. Salah satunya Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun disebut oleh para ulama bersama surat Al-Ikhlas dengan istilah dua surat Tauhid. Karena Al-Kafirun bicara tentang Tauhid ibadah. Sementara surat Al-Ikhlas bicara tentang tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dua surat tauhid. Kemudian surat Al-Kafirun memiliki fadilah sama dengan atau semisal dengan surat Az-Zilzal. Idza zulzilat, surat Az-Zilzal ta'dilu nisfal Quran, sebanding separuh Quran. Artinya kita membaca surat Az-Zilzal mendapatkan pahala seperti membaca separuh Quran. Membaca surat Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Quran. Membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Quran. Berarti yang paling utama mana ini? Az-Zilzal, ya. Karena dia sebanding dengan separuh. Kemudian berikutnya Al-Ikhlas sepertiga. Kemudian bawahnya lagi Al-Kafirun seperempat.
Tapi memang hadis ini saya jujur dikatakan oleh Syekh Albani derajatnya dhaif. Tapi kita lihat apakah ada yang mensahihkannya. Qala al-Hakim sahih. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Tapi dikomentari oleh Imam Zahabi bahwasanya di dalam sanadnya ada rawi bernama Yaman. Dia adalah rawi yang didhaifkan oleh para ulama. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan la yu'raf illa min hadisi. Tidak diketahui hadis ini kecuali dari hadis yang dia bawakan. Nah, maka inilah yang menyebabkan para ulama mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ini termasuk hadis fadil amal sehingga bisa kita amalkan, tidak ada masalah. Ya, kita berharap dari Allah mudah-mudahan dengan membaca Al-Kafirun kita dapat pahala berapa? Seperempat Quran. 958. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innakum karena sesungguhnya kalian tu'jarun akan diberi pahala alaihi atas bacaan Quran. Ama ketahuilah ini sesungguhnya aku la aqul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah harfun, satu huruf. Walakin akan tetapi alifun ashrun. Membaca alif itu dapat 10 pahala. Walamun ashrun. Membaca lam mendapat 10 pahala. Wa mimun ashrun, dan membaca mim mendapat 10 pahala. Fatilka thalathun, maka itu pahalanya berarti 30 pahala. Hadis riwayat Abu Ja'far derajatnya sahih. Inilah hadis yang menyebabkan para ulama mengatakan bahwa wirid paling utama itu baca Quran. Maka semua hadis yang mengatakan bahwasanya wirid ini paling utama, wirid ini paling utama, itu maksudnya setelah Quran. Karena fadilah ini tidak ditemukan di dalam wirid-wirid yang lain. Satu huruf dihitung 10, nggak ada pada wirid yang lain. Hanya ada pada Quran saja. Karena itu kemarin sudah saya jelaskan penjelasan dari guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudair, bahwa kalau kita membaca satu halaman Quran, kita sudah mendapat pahala berapa? 5.000 pahala. Ini satu halaman. Nah, maka panjenengan ba'da Isya ini nanti mungkin ada tadarusan biasanya gitu. Nah, kalau baca satu halaman ganti satu halaman ganti, ini setiap baca satu halaman dapat 5.000 pahala. Kalau kita baca satu juz, maka kita dapat berapa? 100.000 pahala. Kalau kita membaca satu kali kata, maka kita mendapatkan pahala 3 juta pahala. Ini penghitungan dari guru kami Syekh Abdul Karim Khudair. Saya nggak pernah menghitung. Malas ngitung, Pak. Seberapa huruf nih? Kakean hurufnya. Tapi kata beliau sekitar itulah. Satu halaman 5.000, satu juz 100.000, satu kali kata 3 juta. Masya Allah. Ini pahala yang sangat banyak sekali. Dengan pahala yang sangat besar itu, insya Allah kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah kalau kita mau baca Quran setiap hari. Nah, maka diulang-ulang ini penjelasan, setiap hari baca Quran, setiap hari baca Quran. Jangan pernah tidak membaca Quran. 959. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya dia ya'ti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat li ashabih, untuk sahabat-sahabat Quran. Iqra'u, bacalah Az-Zahrawain, 2 surat yang bersinar. Maksudnya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, ya'tiyani, datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annahuma, seolah-olah keduanya, ghamamatani, 2 awan. Au qala ghayayatan, atau Nabi mengatakan ghayayatan, 2 naungan. Au ka'annahuma, atau seolah-olah keduanya, firqani, 2 rombongan. Min tairin sawaf, dari burung-burung yang bersof-sof, yang berbaris. Yuhajjani, keduanya akan membela an ashabihima, terhadap sahabat-sahabat 2 surat tersebut. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil Al-Baqarah berarti berkah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah berarti penyesalan. Menyesal karena tidak mendapatkan pahalanya yang besar.
Wala tastati'uha, dan tidak mampu terhadap Al-Baqarah al-batalah, para tukang sihir. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maksudnya para tukang sihir tidak bisa baca surat Al-Baqarah. Tetapi kalau surat yang lain mungkin bisa. Tapi surat Al-Baqarah tidak bisa. Yang dimaksud akhda, mengambil Al-Baqarah, menurut Imam Munawi adalah sering membacanya dan mengamalkan isinya. Itu maksudnya mengambil. Maka tidak cukup hanya sering membaca. Tambah apa? Pengamalan terhadap isinya. Sering membaca dan mengamalkan. Itu yang dimaksud akhdah, mengambil. Kemudian surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran disebut Zahrawain. Dua surat yang sinar, yang bersinar. Kenapa? Karena di dalamnya ada hukum-hukum syariat yang tidak ada pada surat-surat yang lain. Misalnya hukum-hukum haji, apakah ada surat-surat yang lain? Enggak. Kalaupun ada, satu dua saja. Ya. Tetapi dalam surat Al-Baqarah kita temukan hukum-hukum haji cukup lengkap, cukup panjang. Hukum-hukum talak atau cerai ada pada surat Al-Baqarah. Nah, maka karena banyaknya hukum inilah disebut sebagai surat yang sinar, yang bersinar. Karena hukum Islam ini bersifat menyinari kegelapan atau kesesatan, sehingga disebut sebagai dua surat yang bersinar. Demikian juga karena banyaknya nama-nama Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini. 960, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ma selama i'talafat, lunak alaihi terhadap Quran, qulubukum, hati-hati kalian. Fa idza ikhtalaftum, kalau kalian berselisih fihi terhadap Al-Quran, faqumu, maka bangkitlah. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini, menurut sebagian ulama, adalah bacalah Al-Quran selama kita masih bisa khusyuk membaca Quran. Tetapi ketika pikirannya sudah menerawang kemana-mana, sudah lari kemana-mana, Qurannya ditutup. Istirahat dulu. Nanti kalau sudah fresh, baca lagi. Kenapa? Karena baca Quran dengan khusyuk ini lebih besar pahalanya daripada membaca Quran hanya dengan mulut saja. Ini maksud hadis ini menurut sebagian para ulama. Ada lagi yang mengatakan, bacalah Quran selama hati-hati kalian itu lunak terhadapnya, maksudnya selama tidak ada perselisihan di antara orang-orang yang baca Quran ini. Misalnya tadarusan, bacaan Qurannya tidak ada perselisihan, silahkan lanjut. Fa'idah talaftum, tapi kalau sudah berselisih, sudah, nggak usah dilanjutkan. Kenapa? Berselisih dalam masalah bacaan Quran atau tafsiran Quran menyebabkan berdebat. Nah, kalau sudah berdebat menyebabkan nanti jadi rancu terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ditafsiri seperti ini tampaknya kejadiannya cocok untuk masa-masa dulu. Di masa dulu bacaan Quran itu belum disatukan, karena Quran turun dengan 7 logat, akhirnya masing-masing baca Quran dengan logat masing-masing. Karena itu Sayyidina Umar ketika mendengar seseorang membaca Quran dengan logat yang dia tidak ketahui, dia ingkari. Kamu ini baca Quran ngawur kamu ini. Nah, dipegang bajunya ini, dibawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini orang baca Quran ngawur dia. Tidak sesuai bacaan yang kau ajarkan. Maka Rasulullah mengatakan, lepas dulu wahai Sayyidina Umar. Setelah dilepas, dia suruh dibaca. Ternyata dia membaca, dibenarkan Nabi. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Umar, kamu sekarang gantian membaca. Dia membaca, dibenarkan Nabi. Nah, maka Nabi menjelaskan, Quran memang turunnya 7 logat. Sehingga jangan saling mengingkari begitu. Maka maksudnya ikhtalaftum di sini, berselisih, yaitu kalau sudah berselisih bacaannya. Menganggap sana salah, menganggap sini yang benar, padahal semuanya ajaran Nabi SAW, maka bangkitlah, jangan dilanjutkan membaca, karena nanti malah terjadi percekcokan di antara kaum muslimin. Tapi selama bacaannya masih satu, sekarang tampaknya sudah tidak ada lagi perselisihan begitu. Karena bacaan Quran sekarang sudah disatukan. Di masa Sayyidina Uthman itu yang beda-beda itu semuanya Qurannya sudah dibakar, kemudian disatukan dalam satu mushaf Quran yang disebarkan ke semua negara Islam pada waktu itu. Adapun yang tersisa sekarang ini, yang seperti yang biasa saya contohkan, bacaan Quran yang berbeda-beda, itu hanya sisa-sisa dari 7 logat yang diizinkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.